Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali kepada saudara-saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kali ini kita akan mengangkat suatu diskusi lintas agama antara Bang Zuma dan Pendeta PB Lugas, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saudara dan saudari kita yang awam, agar mereka terlepas dari suatu pemurtatan yang dilakukan oleh kaum-kaum kufar. Dan juga jangan lupa di share, di like, dan di subscribe ya, karena subscribe itu adalah hal suatu yang gratis. Karena dengan berkembangnya semua apa yang kita lakukan ini, insya Allah kita akan selalu di jalan Allah, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana keseruannya diskusi ini? Marilah kita mendengarkan bersama-sama dan kita bisa mengambil hikmah dari semua ini, agar kita sendiri selalu semakin mempertebal iman Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk keseruannya marilah kita dengarkan bersama-sama. Yuk dilanjut. Zaman Abraham tidak ada yang mengakui Musa itu adalah nabi. Saat Musa, tidak ada yang mengakui Yesus itu adalah nabi. Demikian juga saat Rasulullah Muhammad SAW, itu orang bersyahadat sesuai dengan zamannya beliau. Nah, zamannya Abraham, orang kudu wajib mengakui Abraham itu utusan Tuhan. Makanya orang-orang yang hidup di bawah kuasa Abraham harus taat kepada perintah Abraham. Makanya mereka bersunnah. Bagaimana dengan Musa? Ya harus mengakui Musa itu sebagai utusan Tuhan. Itulah syahadat. Syahadat itu persaksian iman. Nah, Yesus apakah mempersaksikan dirinya? Dengan imannya dia mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Yes. Apakah dengan imannya Yesus itu menyaksikan bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan? Ya. Berarti dia bersyahadat. Yes. Nah, bagaimana dengan ungkapan pendeta, siapa namanya nih? Pendeta Lugas, ya, yang saya tuliskan di kontak saya itu Lugas tanpa kulub. Pernyataan dia bahwa Yesus tidak bersyahadat, itu karena Anda tidak pernah belajar. Anda nggak ngerti apa itu syahadat. Ya. Anda tidak paham itu. Yang Anda maksud syahadat itu ya harus menyaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul. Dan itu adalah kekonyolan gitu loh. Bagaimana mungkin kemudian SBY pada saat menjabat mengakui dirinya, mengakui kenabian, mengakui Jokowi sebagai presiden. Seperti itulah adanya. Meski indikasi yang kuat telah diajarkan oleh para nabi akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa, dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Intinya Yesus bersyahadat. Pahami itu. Ketaatannya atas perintah Yesus, salah satu perintahnya, setiap orang yang mengasihi bapak, ibunya, saudaranya lebih daripada mengasihi aku, tidak layak mengikuti aku. Itu perintah Yesus. Dan perintah yang lain, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Itu perintah baru. Ingat, perintah baru yang kualitasnya sebenarnya lebih tinggi. Dan perintah Yesus terakhir, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Ingat, baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dari awal sudah saya jelaskan, di dalam kekristenan itu, perintah Yesus tidak ada kata menyembah untuk kepada dia.
yang ada perintahnya untuk mentaati Dia, mengikuti perintahnya. Jadi hilangkan konsep menyembah itu seperti konsep menyembah agama saudara. Jangan saudara bawa-bawa teologi saudara kepada teologi Alkitab. Nggak nyambung bro, nggak nyambung. Karena Alkitab jauh lebih tinggi pesan-pesan spiritnya, khususnya di perjanjian baru itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Jauh bro, jauh. Satu poin aja dulu. Setiap orang yang mengasihi ayah ibunya lebih dari mengasihi Yesus itu tidak layak menjadi pengikutnya. Camkan itu baik-baik. Itu perkataan kamu ya. Mengutip dari perkataan Yesus. Tapi apakah Anda sadar bahwa mengasihi Yesus itu apa poinnya? Pernah enggak Anda belajar ini? Mengasihi Yesus itu poinnya apa sebenarnya? Ayo. Saya ulang, saya kutip kembali pernyataan Anda. Jika ada seseorang yang mengasihi ibunya, mengasihi Yesus, apa mengasihi ayahnya, lebih dari mengasihi Yesus, maka orang itu tidak dapat menjadi murid Yesus, tidak dapat menjadi pengikutnya. Nah, intinya di sini adalah mengasihi Yesus itu adalah poin yang terpenting. Lalu apa daripada mengasihi Yesus itu? Nih saya ajarin. Di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan gini, di ayat 15 ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu di ayat 21-nya dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda menuruti firman yang diperintahkan oleh Yesus? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Nah sekarang Anda menjadi Kristen. Atas perintah siapa? Atas perintah siapa Anda meninggalkan hukum Taurat? Anda makan babi, apakah itu mengasihi Yesus? Apa ada perintahnya seperti itu? Anda tidak sunat, apakah itu mengasihi Yesus? Apakah ada perintahnya seperti itu? Sementara di Yohanes 14 ayat 23, Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia pasti akan menuruti perkataanku. Coba. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Coba. Itu pernyataan Yesus loh. Nah sekarang pertanyaannya, Anda menjadi Kristen itu taat dan mengikuti perintah siapa? Anda menyembah Yesus itu ikut perintah siapa? Bukan perintah Yesus, berarti Anda tidak pernah taat dan tidak pernah kasih terhadap Yesus. Jadi berhenti mengumbar kata-kata yang mengatakan Anda mengasihi, Anda taat kepada perintah Yesus. Berhenti. Karena tidak ada satupun perintah Yesus yang Anda jalankan. Malah Anda adalah anti terhadap perintah-perintah Yesus. Camkan itu baik-baik. Nah sekarang coba Anda tunjukkan perintah mana dari Yesus yang Anda ikuti sampai Anda menjadi orang yang menuhankan Yesus. Ayo, perintah mana yang Anda lakukan sehingga Anda menjadi Kristen? Perintahnya Yesus yang mana yang Anda lakukan sehingga Anda tidak bersunat? Anda makan babi, itu perintah Yesus yang mana yang Anda lakukan? Coba terangkan.
Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan utusan yang diutusnya juga lewat Yesus adalah setara dengan kebenaran itu yang harus dikenal secara sama rata. Aduh, gelo. Bagaimana bisa Anda mengatakan Anda percaya kepada perkataan Yesus bahwa Allah yang satu-satunya Allah yang benar, sementara Anda mengatakan Yesus juga setara dengan Allah? Berarti ada dua dong. Berarti Anda tidak percaya dong dengan perkataan Yesus. Gimana sih pendeta Lugas ini makin gila aja. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, yang ke-6 atau yang ke-7, di dalam Yohanes 8 ayat 29, Yesus berkata bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus mengaku bahwa bahwa Allah tidak membiarkan Yesus itu seorang diri, sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan di hadapan Allah. Nah, di situ Yesus mengatakan bahwa dia tidak seorang diri, berarti dia berdua. Nah, sekarang percaya enggak perkataan Yesus itu bahwa dia berdua dengan Allah? Bukan bersatu, tapi berdua. Dalam Yohanes 8 ayat 16 juga dikatakan, Yohanes 8 ayat 17 juga dikatakan, dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Tuhan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku. Berarti ada dua yang bersaksi di situ. Berarti Yesus dan Bapa adalah dua. Percaya nggak perkataan Yesus itu? Ajaran Paulus memang mengajarimu licik. Kelicikanmu itu ya tentu mengiringi kelihayanmu mengedit. Itulah kamu. Sama seperti kitabmu editan, Tuhanmu editan. Semua dari agamamu itu editan semua. Ya, demikianlah diskusi lintas agama antara Bang Zuma dan Pendeta PB Lugas bersama Stephen Givano, dan ternyata mereka kabur dari Bang Zuma, dan semoga bermanfaat pencerahan sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari tipu daya orang-orang kufar yang ingin memurtadkan kaum muslimin dan muslimat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.